Kenaikan suku bunga The Fed 75 basis poin membawa pasar-pasar global kembali terpuruk. Kenaikan suku bunga The Fed pun terus berubah. Sebenarnya berapa target kenaikan suku bunga di Amerika ini? Apa sebenarnya yang terjadi dengan perekonomian global? Kemana investor sebaiknya menempatkan aset atau sahamnya? Berikut ini insight tentang pasar dari Demetrius Aripitoyo, pengamat dan praktisi investasi untuk para investor yang mau melihat jauh ke depan. Sebenarnya memang saat ini kalau kelihatan dari beberapa diskusi saya dengan teman-teman saya di pasar modal, dan saya monitor juga beberapa Twitter dari market minds lah gitu ya di dunia ini. Pertanyaannya sebenarnya adalah lebih kebingungan sih kira-kira gitu. Kebingungannya karena memang meskipun sudah tahu bahwa Fed itu behind the curve dan juga kenaikan itu 75. Masalahnya selalu dia itu ngikutin market konsensus gitu. Jadi ada data, terus orang bilang 75, 50, 75, wah di sini 75, dia naikin 75 gitu. Jadi leadership-nya sebenarnya yang memang dipertanyakan. Dan juga ketika dia masih berharap bahwa kenaikan ini tidak sampai menyebabkan resesi, which is semua orang menduga ini nggak bisa lah soft landing. Kuartal pertama udah minus, kuartal kedua ini Atlanta Fed itu udah memperkirakan 0 gitu. Jadi ya sebenarnya technical recession lah, minus terus 0 ya, 0 itu kan kira-kira mendekati minus juga gitu. Pertanyaannya adalah sampai kapan gitu. Nah ini yang marketnya ini yang bingung sampai kapan. Susah nebak ujungnya karena nggak ada leadership, terlalu banyak faktor yang tabrakan gitu, dalam artian oke, Fed mau naikkan suku bunga, tapi data-data ekonomi sebagian sudah menunjukkan pelemahan, tapi dari sisi labor masih kuat. Pertanyaannya terus gimana gitu, apakah masih akan terus naik ataukah akan berhenti jika ada recession terlihat? Tapi terus bagaimana dengan inflasi, perilaku inflasinya itu kan juga masih belum jelas. Kemarin ekspektasi peak, ternyata masih enggak gitu, ternyata masih naik. Faktor-faktor ini membuat situasinya tuh jadi semakin bingung, belum ditambah dengan perang. Selalu tanyanya sampai kapan nih, wah susah ngomong sampai kapan ini gitu. Ya karena nggak ada leadership. Jadi kalau misalnya Fednya bilang saya nggak peduli, yang penting saya mau inflasi ini turun gitu. Turun sampai berapa gitu. Kan so far tuh dia bilang ya pokoknya kembali ke 2. Orang-orang mikir enggak, 2 ini rasanya kok nggak bisa ya gitu. Biasanya ya Fed Fund itu orang pakai indikatornya tuh 2 year. Yes itu kan sekarang 3-an. Harusnya sekarang udah 3. Naiknya 75. Kalau nggak salah sekarang Fed itu 1,5, 1,75. Berarti masih ada 1,25 sampai katanya September 50, 75 atau yang bilang 50, 75, apapun angkanya. Tapi kan masih ada tahapannya. Jadi orang juga ngerti tahapan kesananya masih naik. Apa yang terjadi dalam proses 2 bulan itu gitu. Jadi susah gitu lah. Biasanya memang ada leadership. Jadi nggak kelihatan arahnya tuh mau kemana gitu. Belum dilihat juga leadership dibanding dengan regional lainnya gitu. Jadi masing-masing gitu, EU-nya sendiri, Amerika sendiri, Jepangnya apalagi ya, berkelakuan aneh sendiri begitu. Jadi orang-orang bingung terus nanti faktor dari ketiga ini bermain ini nanti seperti apa begitu. Itu nggak jelas. Kalau orang sekarang ini ada 4 faktor katanya istilahnya 4D gitu. Degrowth, deglobalization, depopulation, decarbonization. 4 faktor ini saling berinteraksi sehingga membingungkan juga gitu. Jadi orang jadi bingung juga sekarang ini gimana gitu. Itu lagi ditambah dengan hutang yang sebenarnya posisi hutang yang berat. Nah ini kan masalah dunia gitu yang seharusnya memerlukan diskusi. Tapi kalau nggak ada leadership-nya orang jadi bingung juga nih arahnya kemana. Kalau ngomong gitu juga semua orang juga bingung gitu, kok nggak ada ya gitu ya. Ya itu justru problemnya kita tuh di situ saat ini memang dikala global ini ada turning around gitu ya, di mana suku bunga udah naik sejak QE itu ya, itu kan suku bunga yang turunnya kuat drastik gitu. Tapi kan sekarang ini naik gitu. Terus sekarang memang jadi kebingungan gitu karena di saat turning around yang important gitu, tidak ada leadership dan juga di tengah dunia yang konfliknya tuh
di Eropa itu kan perang pertama sejak Perang Dunia Kedua gitu. Jadi kita tuh basically sebenarnya kalau dibilang pasar modal itu sekarang case by case basis lah. Jadi sentimennya tuh ya tergantung sentimen harian, berita harian, berita mingguan gitu. Jadi tidak kalau dibilang direction yang sebenarnya secara logis kita bisa melihat. Sebenarnya kalau saya bisa dari 4 faktor itu udah kelihatan arahnya kemana. Tetapi pada jalan menuju ke sana itu panjang dan berliku kalau istilahnya. Dan kita nggak bisa langsung straight satu, nggak bisa. Tapi kan sekarang investor ada sih yang tahan ngomong 5-10 tahun gitu, nggak ada lah. Maksudnya yang besok yang naik apa, terus minggu depan yang naik apa gitu ya. Kita mencari area pertumbuhan di mana misalnya ya gedung ini ibaratnya dihancurin juga, diganti yang climate friendly misalnya. Climate friendly, semua anything yang climate friendly lah. Pertanyaannya kembali lagi adalah, ya but that doesn't add more product kan, it's just distracting one and build a new one. Pertanyaannya adalah, bikin yang gedung sekarang kan masih ada utang, so what do you do with this money? Nah, pertanyaan itu panjang tuh ceritanya. Nah, ini memang yang masih belum bisa disettle. Tapi ya kalau mau creating growth sebenarnya yang karena populasi itu turun, yang paling masuk akal ya hancurin aja semuanya, mulai lagi bikin baru gitu kan. Tapi yang bikin baru yang climate friendly, yang climate adapting dan climate mitigation. Jadi ada sih sebenarnya, tetapi the road to there itu nggak panjang karena butuh pembicaraan, butuh koordinasi, karena nggak mungkin satu negara hanya bisa melakukannya sendiri. Ketika menuju ke sana, menurut saya ada satu benang merah yang cukup menarik adalah ketika itu terjadi, itu produk tidak bertambah, tetapi harga naik. Contohnya, terutama yang katakan deglobalisasi. Anda dulu buat pabrik semua di Cina karena paling murah, sekarang orang takut. Akhirnya bikin sendiri. Berarti kan economies of scale-nya berkurang. Sehingga untuk barang yang sama, harganya naik. Kemudian tambah lagi dengan jumlah yang menurun. Jumlah yang menurun ini berarti kan economies of scale-nya ada challenge lah. Dari situ, di growth dan di populasi ini kan sebenarnya link. Ya. Populasi yang menurun menyebabkan growth yang menurun, tetapi pada saat yang sama deglobalisasi. Kelihatan bahwa sebenarnya secara tren menurut saya, ya ini inflasi ini kok rasanya susah gitu. Susah untuk ditahan karena disefisiensi. So itu yang satu yang saya lihat. Buat saya pemilikan aset ini lebih penting. Menurut saya lebih suka milih aset dalam jangka panjang ya, dibanding cash. Karena Anda akan sulit mendapatkan produk dengan harga yang murah seperti dulu. Yang akan lebih bagus lagi adalah aset yang akan tetap survive jika terjadi proses dekarbonisasi. Nah, itu yang lebih menarik lagi. Jadi Anda pilih aset, tapi pilih aset yang akan survive jika proses dekarbonisasi itu terjadi. Pertanyaannya sebenarnya kalau bilang apakah green asset semua? Ya enggak juga. Tapi transitioning to green asset ini juga penting. Sekarang ini kalau menurut saya memang yang green asset ini yang lebih menarik untuk dicari lah. Kalau saya bilang sih is a trend that ya mungkin saat ini lagi under attack, tapi is a trend that you cannot avoid it. Or else kalau you think it is not going to happen, cari aset yang bisa adapt to climate change. Misalnya jangan cari tanah yang pinggir pantai lah gitu di barat. Belum. Secara konsep saja ini belum. Jadi kalau bilang ke sana, ada yang mikir, jangan mikirkan panjang-panjang lah 5 tahun aja, saya tidak tahu akan terjadi kemana. Enggak sih, saya juga nggak nyalain. Saya cuma bilang kalau ada yang orang yang mikir lebih jauh, dia akan lebih survive. Pada saat yang sama, kita tuh mendapatkan berbagai macam tantangan gitu. Dan tentu saja yang datang pertama adalah kepanikan dengan bahaya yang di depan gitu, clear and present danger. Seharusnya beyond clear and present danger ini kita juga harus melihat arahnya kemana, sehingga begitu solving the clear and present danger ini kita nggak suddenly tiba-tiba harus mendapati another clear and present danger yang lain.